Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekkan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas, siapkan program untuk Ramadannya, ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban, persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan, tapi di bulan apa? Sya'ban, bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan? Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekkan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang 1, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162, paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung salat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekkan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Tapi jangan simpulkan setiap saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barokahnya huruf ya. Tapi kalau kita nggak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwalu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqam minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar. Rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi, motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Safnya maju ke depan. Jadi dari yang 20 saf maju 15. 10 hari lagi harusnya i'tikaf, maju 10 saf. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada asyam, ada as-saum. Ada syam, ada saum. Saum artinya apa? Puasa. Syam artinya apa? Puasa. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 20. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu saum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qurannya walam yamtasni bashar, nggak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak, ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian. Wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Firaun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam
Tunjuk anakmu, mukjizat keduanya, dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam saum. Saumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya, fakuli washrabi. Silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi saumnya nggak bicara. Jadi kalau disebutkan saum, itu maknanya masih umum. Apa saja. Mau nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, saum. Saya mau tahan nggak bicara seharian, saum. Bapak pulang ke rumah, saya mau saum, nggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok nggak jawab? Kok nggak mau bicara? Saum. Saum apa? Nggak mau bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau nggak makan atau makan tapi masih minum, ya maaf. Ia puasa tapi masih berbuat maksiat. Ia nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari saum menjadi siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain. Ramadan saja bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. Asyam, bukan asyap. Asyam. Asyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadhil Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat 2 waktu aja. Kapan buka, kapan sahur. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silahkan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak itu artinya jadwal puasa, programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak yang dilihat cuma 2 kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh, ya kan? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan, waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari nomor hadis yang ke-38. Kitabus Shaum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man shoma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Di terjemahan dulu itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man shoma, man siapapun. Shoma yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man shoma, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh, Ramadan khusus di bulan Ramadan.
Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. 1, imanan, dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya, cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, yang nggak ngangkat saking nggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke, sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang surga Firdaus. Masya Allah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan? Aneh kan? Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, ma itu untuk semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa? Iman. Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas, puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Sebelum sampai ke sana, saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah.
Maaf, begitu Anda melihat orangnya, oh ini orangnya baik nih, itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, adatul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, binniyat, diukur berdasarkan niat kita. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam salat, muqtarinatan bit takbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan salatnya mau kemana? Zuhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara salat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya. Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustadz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik. Dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa? Masya Allah. Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 bab salat. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyiin di situ?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum, dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah sama, Anda mau masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini. Nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah biasa. Enggak apa-apa. Ya, biasa. Ya. Ya. Semoga Allah muliakan. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis, insyaallah. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja, waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya, selain pahala apa. Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma Ramadana, siang imanan wahtisaban. Yang malam man koma Ramadana, imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama,
orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih, bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah, nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih tapi nggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama sholatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan gak usah maksa. Oke? Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji wa alaikassalam wa rahmatullah, irji, salli fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai 3 kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza qumta ilas shalah. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya nggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Silahkan cek. Nanti pas mau Jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala, cuman begini, takut ya. Nah itu pasti itu ada masalah dalam sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman. Karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang.
Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceplik, Gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh, gitu ya. Semua. Itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tumakninah. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tumakninah. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, darah mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu nggak dapat apa-apa. Naik turun, naik turun, naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu Anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Oke, pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 4-4-3 atau 2-2-2-1? 4-3, 2-2-1. Baik. Ada yang selain 11? Ada. Yang 23 angkat tangan. Baik. Yang 39? Kenapa ketawa? Huh? Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2, kemudian 2. Dan datanglah pengingat. 10 menit lagi. 10 menit lagi. 2, kemudian 2. Berapa batasnya? Fa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya, salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat tuh? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 misal sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya nggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau nggak ada batasnya, nggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1, kok cuma 2? Nggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Kayak hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan atau fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, sholat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Istri Nabi berapa Pak Tandu? Berapa? Baik, istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti ibu silahkan ngaji khusus Bu ya, kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah nggak mungkin ya, itu karakter maksudnya. Nanti ada yang, betul Pak, ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion, ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya Bu ya. Nah ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah, berapa jumlahnya? Abu Daud, nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa qara khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari naumihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4, 3. Yang di sini 2, 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4, 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu 1 rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih. Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika ada sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya, besoknya nggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi 2. Yang 11 dibagi 2. 10 pertamanya dibagi 2, 5 juz 4 halaman bagi 2, 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Nggak pakai lo. Oh. Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, nggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena nggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya, wah ini jamaahnya mukanya cool semua nih gitu kan. Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997 saya di Darul Arqam di Garut. Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harakat. Kelas 6 paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih.
tapi ternyata Allahu Akbar. Dah, kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. 1, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4, 5 kesempurnaannya. 1, sholat. Keluarkan semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40 Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12, 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang. Amalan selama Ramadan itu dilipat gandakannya. Hari biasa 700 kali lipat. Di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100.000, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma 1, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. Keempat, banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu nggak harus harta. Ya, maaf sekali, sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai. Selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan sholawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Naisaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima anfu rajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhilal jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu masukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan yang bermakna tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dipersiapkan dengan kesungguhan. Dua hal yang kita pelajari hari ini adalah pondasi agar ibadah di Ramadan lebih fokus, lebih ringan, dan lebih berbuah perubahan. Jangan menunggu Ramadan untuk berubah. Mulailah dari sekarang, dari bulan Syaban. Semoga Allah memudahkan langkah kita, menerima setiap usaha kecil kita, dan menuntun kita menuju Ramadan yang penuh keberkahan, serta ke jalan pulang yang diridhoi olehnya.